Personel Polres Gayo terus memastikan pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues berjalan cepat dan tepat sasaran. Kapolres Gayo Lues telah menembus akses menuju Kecamatan Putri Betung, salah satu wilayah yang sempat terisolasi akibat rusaknya infrastruktur. Kapolres dan personel lainnya menembus akses menuju Kecamatan Putri Betung. Kecamatan ini merupakan daerah terdampak paling parah dengan jumlah penduduk mencapai 3.000 kepala keluarga yang sangat bergantung pada pemulihan akses jalan untuk distribusi logistik, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Meski medan sulit dan sebagian jalan masih tertutup material longsor, personel Polres Gayo Lues tetap melanjutkan perjalanan untuk memastikan kondisi masyarakat serta kemajuan penanganan di lapangan. Pengecekan hingga perbatasan Kabupaten Aceh Tenggara juga dilakukan, mengingat kondisi akses jalan yang menghubungkan antara kedua kabupaten khususnya menjadi jalur vital bagi kebutuhan warga di kedua daerah. Kita mau ke daerah Putri Betung, tempat yang terisolir. Masyarakat di sana, informasi dari Polsek Putri Betung sangat membutuhkan bantuan karena belum bisa terjangkau oleh bantuan dari pemerintah daerah atau dari TNI Polri. Visual yang Anda saksikan ini adalah situasi pagi tadi di Aceh Utara, tepatnya di Dusun Lok Punti, Desa Gunci, Kecamatan Sawang. Banjir bandang yang melanda dusun ini pada Rabu pekan lalu menyebabkan permukiman warga berubah menjadi sungai. Puluhan rumah habis tersapu banjir bandang yang berisikan material kayu gelondongan. Pasca banjir bandang, Dusun Lok Punti, Desa Gunci, Kecamatan Sawang berubah menjadi aliran sungai. Selain permukiman yang menjadi sungai, dampak banjir dan longsor juga menyebabkan sejumlah tiang listrik tumbang. Tidak ada korban jiwa akibat bencana di dusun itu. Dusun ini terletak di penghujung Kampung Gunci. Jadi Kampung Gunci ada 7 dusun, salah satu dusun adalah Dusun Lok Punti yang sangat terdampak akibat bencana alam. Jadi kerusakan yang sudah kita lihat bersama ini tidak ada yang tersisa karena sungai yang pada dasarnya sungai bukan tempat ini adalah pemukiman warga. Jadi aliran sungai sudah masuk ke pemukiman warga. Seluruh rumah yang ada di sini semua dihantam. Lebih kurang sekitar 32 rumah sudah dibawa arus. Dan sisa dari jumlah kakak yang saya sampaikan tadi itu merupakan rusak berat dan tidak layak dihuni. Sementara akses untuk lokasi ini sepanjang jalan sudah tidak bisa digunakan lagi. Tentunya para warga yang ada di sini untuk mengambil barang-barang sisa seperti motor yang sudah dibawa arus, mereka tidak bisa mengambilnya tanpa adanya alat berat. Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Aceh Bergerak turun langsung salurkan bantuan tahap ke awal ke Pesangan Raya, Pesangan Siblak Kreung, dan Pesangan Selatan Biren. Tak hanya Biren, mereka juga salurkan logistik ke Aceh Barat dan Betong Ateh Nagan Raya. Bantuan logistik ini berasal dari donasi yang terkumpul. Ada beras, mie instan, selimut, popok bayi, hingga pakaian layak pakai yang mereka salurkan. Selain itu ada juga sejumlah uang yang disalurkan dari hasil donasi yang dikumpulkan oleh Yayasan Aceh Bergerak agar bisa dibelanjakan warga untuk kebutuhan darurat selama mengungsi. Para relawan ini langsung datang ke lokasi dan melihat kondisi rumah warga yang terendam lumpur. Mereka memberikan bantuan itu langsung kepada warga yang terdampak. Adapun proses distribusinya berkoordinasi dengan PMI Biren untuk mempercepat penyaluran. Mereka memfokuskan penyaluran bantuan ke daerah-daerah yang belum tersentuh. Tak hanya Biren, mereka juga salurkan logistik ke Aceh Barat dan Betong Ateh Nagan Raya. Lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti. Selamat siang Rizka. Bagaimana penyaluran bantuan untuk penyintas bencana? Apakah ada skema khusus yang dilakukan untuk hari ini?
Ini memang kalau dari informasi yang kami peroleh saat ini di Biren sendiri ada 17 kecamatan yang terdampak banjir. Sementara untuk proses distribusi logistik ini memang sudah dilakukan bahkan sedari hari Kamis yang lalu, artinya mengingat ini sudah hari ke-13 begitu. Sementara untuk distribusi logistik ini dalam skemanya memang sudah merata begitu, namun meskipun beberapa wilayah di Biren ini masih tidak bisa dilalui, artinya untuk masyarakat sendiri atau warga yang ingin bergerak begitu atau pindah lokasi ini tidak bisa dilakukan. Tapi untuk proses distribusi logistik ini memang sudah diupayakan baik oleh pemerintah setempat, kemudian juga stakeholder terkait serta relawan-relawan begitu, mulai dari mahasiswa dan juga teman-teman atau warga lainnya begitu. Sementara untuk saat ini beberapa wilayah yang akses transportasinya masih terganggu. Ini kalau kita lihat ada di wilayah Pesangan, kemudian wilayah Pesangan Siblakrung begitu. Mengingat di sana untuk infrastruktur ada jembatan yang kemudian putus. Saat ini untuk penanganannya itu jembatan yang putus tersebut sudah menurut informasi yang kami peroleh ini sudah ada sling yang bisa digunakan untuk menyeberangkan logistik begitu. Sementara untuk penyeberangan warga ini belum bisa dilakukan begitu. Namun di wilayah yang bisa kita katakan masih terisolasi dari transportasi, namun untuk akses logistik dan juga bantuan ini sudah mulai masuk begitu, baik menggunakan rubber boat, kemudian juga menggunakan tali seling tersebut. Sementara untuk logistik dari pemerintah setempat ini memang difokuskan untuk warga-warga yang berada di tempat pengungsian begitu. Dalam artian untuk warga yang berada di rumah ini tidak disalurkan bantuan, namun ada relawan-relawan yang memang terjun langsung untuk memberikan bantuan ke rumah-rumah warga begitu. Sementara untuk informasi lain yang bisa kami sampaikan memang saat ini untuk pengungsi yang masih bertahan di titik pengungsian di Biren sendiri ada 109 titik pengungsian. Ini memang didominasi oleh lansia dan anak-anak yang memang informasi yang kami peroleh karena mereka bertahan di pengungsian karena memang rumahnya yang hanyut ataupun rusak berat begitu. Sementara kemarin dalam kunjungannya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, ini warga juga menyampaikan aspirasinya, menyampaikan harapannya bahwa nanti akan meminta hunian sementara begitu. Dan juga kalau kita lihat untuk kondisi kesehatan saat ini memang banyak warga yang mulai terserang penyakit gatal-gatal, batuk dan juga flu begitu. Ada juga yang gangguan pernafasan mengingat memang lumpur yang kemarin sempat merendam Biren ini memang kondisinya karena cuacanya sudah terik ini sudah mulai mengeras begitu sehingga debu-debu ini bisa mengganggu pernafasan. Sementara kalau kita lihat juga beberapa akses transportasi yang masih terputus mulai dari jembatan Kukablang, kemudian jembatan Tepin Mane begitu. Sementara juga ada jembatan Pantilhong, ini juga berdampak terhadap jual beli masyarakat begitu, mengingat akses sembako yang sulit untuk masuk, sementara harga sembako kembali melambung tinggi begitu. Demikian. Rizka, tadi Anda menyebutkan mulai ada gejala atau gangguan kesehatan dari korban terdampak. Lalu bagaimana layanan kesehatan di sana? Apakah sudah bisa dioptimalkan kembali untuk membantu para korban bencana? Ya, ini kalau kita lihat memang di sini ada 6 rumah sakit yang memang masih beroperasi begitu. Ada 1 rumah sakit umum daerah, kemudian ada 5 rumah sakit swasta. Ini masih beroperasi meskipun beberapa hari yang lalu kami pantau memang listrik di sini belum pulih begitu. Sementara beberapa rumah sakit ini memaksimalkannya dengan menggunakan genset begitu. Sementara ada 20 puskesmas yang juga masih diupayakan untuk beroperasi optimal begitu, meskipun ada 5 puskesmas yang rusak berat, ada juga puskesmas yang kemudian beroperasi di gedung RSUD Pesangan Raya begitu, di puskesmas Pesangan yang memang mengingat gedung puskesmasnya tersebut terendam banjir. Sementara untuk akses untuk tim medis yang ada di pengungsian ini memang cukup memadai begitu, karena memang kalau di pengungsian ini ada relawan-relawan dan juga ada perawat-perawat dari kecamatan, dari puskesmas ini yang kemudian berada di kamp pengungsian. Sementara untuk beberapa sakit yang memang tergolong parah ini kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Demikian. Baik, Rizka Devi dan Nova Misdayanti melaporkan dari Biren Aceh. Terima kasih.
Pemerintah daerah lintas provinsi dan aparat bergerak cepat membersihkan RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang dari material lumpur pasca banjir bandang. Diproyeksikan fasilitas instalasi gawat darurat atau IGD termasuk rawat inap dapat segera melayani korban bencana. Berikut liputan Dipo Nur Bahagia dan juru kamera Heri Ardi dari Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Saudara, saya berada di area RSUD Aceh Tamiang, bisa dilihat ya kondisinya bagian luar masih berlumpur. Dan di situ juga ada satu alat inkubasi bayi yang tentu tidak bisa digunakan akibat bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 yang lalu. Saya mendapat informasi bahwa pemerintah daerah bersama juga dengan aparat sudah mulai membersihkan RSUD Aceh Tamiang dari sisa material lumpur karena kita tahu bahwa Vaskes menjadi salah satu instrumen paling penting untuk kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat pasca bencana. Saya akan tanyakan secara langsung kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang dengan Pak Andika. Pak Andika, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Andika didampingi dengan Pak Zainal dari Rumah Sakit Adam Malik Medan. Direktur Utama ya Pak ya, Rumah Sakit Adam Malik Medan. Pak Andika, saya izin tanya bahwa betul proses pembersihan sudah mulai dilakukan Pak. Update-nya progresnya sejauh ini seperti apa? Ya, hari ini kita sudah dibersihkan seluruh wilayah UGD sampai ke ruang operasi sudah 90%. Sudah 90%? Ya, hari ini tinggal finishing, kemudian besok mungkin untuk merapikan langsung kita cat ya dokter ya. Kita cat, setelah itu selesai ini langsung bisa kita gunakan. Boleh saya izin lihat ke dalam Pak? Ya, nanti kita gunakan. Oke, kita akan lihat ya saudara ya dengan Pak Andika dan juga Pak Zainal progres pembersihan dari RSUD Aceh Tamiang ini sudah 90%. Kemarin ini semua tertutup lumpur? Semuanya lumpur dengan peralatan yang terbalik-balik semuanya. Peralatannya Porak-poranda. Porak-poranda, Iya. dulu lantai ya Pak ya? Artinya apakah ada mungkin sisa-sisa alat dari RSUD ini yang masih dapat digunakan? Nah, itu sedang kita periksa, sudah ada tim dari Adam Malik yang sedang memeriksa semua, mengecek kondisi alat. Sebelum dicek dibersihkan dulu semuanya, nanti satu persatu dicek yang mana masih bisa digunakan akan kita gunakan. Namun di samping menunggu itu dari Adam Malik juga membantu alat-alat yang untuk pelayanan di UGD sementara. Oke, artinya ini lintas provinsi saling membantu ya Pak ya. Oke, saya ingin tunjukkan lagi, ini area apa Pak? UGD. UGD ya, ini area UGD mungkin di bagian depan ya, itu pendaftaran mungkin dulu ya Pak ya, digunakan untuk pendaftaran dan bagian dalam. Ini batasnya seperti ini Pak? Ya. Ya. Batas lumpurnya setinggi ini? Enggak. Oh bukan ya? Lumpurnya sebetis. Lumpurnya sebetis ya? Oh, oke. Lumpurnya sebetis. Oh, di bagian dalam juga sudah terlihat bersih ya. Di bagian samping juga mungkin bisa ditunjukkan. Oke. Proses pembersihannya ini menggunakan apa Pak? Dari Bapak-Bapak TNI, dari Batalion TP 83. Oke, boleh Pak mungkin bisa dijelaskan proses pembersihannya ini mekanismenya seperti apa? Proses pembersihannya kita menggunakan alat seadanya karena memang semua daerah Aceh ini terisolir sesuai dengan kabupaten masing-masing. Jadi semua terdampak. Jadi apa yang ada di sini kita manfaatkan. Oke. Membuat kayu, papan seadanya. Setelah bisa kita berkoordinasi di semuanya, mendatangkan damkar, dan mungkin yang hari ini sudah juga kita dibantu oleh dari TNI Angkatan Laut sebanyak 55 orang. Oke. Tantangannya sejauh ini mungkin Pak dalam proses pembersihan? Tantangannya karena sempat keterbatasan BBM dan kendaraan juga sudah banyak yang terendam dan rusak. Jadi orang damkar pun membetuli juga kendaraannya. Setelah itu baru ditambah dari 1 unit jadi 2 unit hari ini. Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang ini akan digunakan untuk UGD siap untuk kapan? Target kita besok sudah bisa. Besok sudah bisa. Oke, kita dukung bersama Pak supaya tentu masyarakat yang membutuhkan juga bisa terlayani. Terima kasih Bapak-bapak untuk waktu dan jawabannya. Saudara, itu tadi perbincangan saya dengan pihak-pihak terkait yang kemudian membenahi fasilitas kesehatan di Aceh Tamiang. Tentu kita berharap bahwa proses pembenahan dan juga pemulihan di Kabupaten Aceh Tamiang ini dapat berangsur cepat dan kita harapkan masyarakat dapat terbantu secara maksimal. Saya Dipo Nur Bahagia dan juga juru kamera Heri Ardi melaporkan langsung dari Provinsi Aceh.
Saudara, Kompas Siang masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Kebahagiaan warga desa Mardame di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara tak terbendung ketika helikopter pembawa bantuan bisa mendarat di desanya. Sebelumnya warga telah 14 hari terisolasi tanpa bantuan. Kelompok relawan dari Animal